Pagi, salam sejahtera kita semua. Kita akan melanjutkan perkuliahan kita dengan topik jenis sistem ekonomi. Ada 3 jenis sistem ekonomi yang berlaku di dunia ini. Yang pertama itu adalah sistem ekonomi terpimpin. Sistem ekonomi terpimpin atau disebut juga sistem ekonomi sosialis, yaitu suatu sistem ekonomi di mana negara yang mengendalikan produksi. Di mana negara yang mengendalikan produksi. Jadi semua bidang-bidang ekonomi itu dikuasai oleh negara. Ciri-cirinya ekonomi terpimpin adalah hak milik perseorangan tidak diakui. Jadi kita tidak bisa memiliki katakanlah suatu kekayaan gitu ya. Semuanya dimiliki oleh negara. Kemudian negara sangat berkuasa dalam pemilikan bersama. Negara sangat berkuasa. Jadi semua faktor-faktor produksi, sumber-sumber daya itu dimiliki dan dikuasai oleh negara. Kemudian produksi dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Ya, jadi perencanaan ekonomi itu dilakukan oleh negara. Kemudian berapa besarnya produksi itu semua diatur oleh negara. Ya, tidak ada hak milik perseorangan, tidak ada kekayaan pribadi. Ya, tidak ada masyarakat ini yang bisa kaya gitu ya, memegang sumber daya. Kemudian negara bertindak sebagai penentu harga. Berarti tidak ada pasar ya. Negara yang menentukan harga. Kemudian sistem ekonomi terpimpin tadi itu contohnya di dunia ini adalah negara-negara seperti eh, Tiongkok ya atau Republik Rakyat Cina sekarang ini itu adalah salah satu contoh sistem ekonomi terpimpin. Kemudian satu lagi adalah Korea Utara ya, Republik Demokratik Korea. Nah, sistem ekonomi yang kedua adalah sistem ekonomi kapitalis atau sistem ekonomi pasar. Sistem ekonomi kapitalis atau pasar adalah suatu sistem ekonomi di mana individu-individu yang mengendalikan produksi dan alokasi melalui keseimbangan permintaan dan penawaran. Negara memberikan kebebasan penuh bagi individu-individu untuk melakukan produksi dan alokasi. Asumsi dasar dari sistem ekonomi kapitalis adalah liberalisme, paham liberalisme, individualisme, rasionalisme, dan intelektualisme. Ciri-ciri daripada sistem ekonomi pasar ini yaitu penjaminan atas hak milik perseorangan. Hak milik perseorangan itu diakui dan dijamin oleh negara. Kemudian ajas persaingan bebas atau free competition. Negara memberikan kebebasan kepada pasar untuk menentukan harga. Kemudian harga sebagai penentu atau disebut juga dengan price system. Peran negara minimal. Jadi semua produksi dan alokasi itu diberi kebebasan kepada individu dan ditentukan keseimbangan harga itu adalah di pasar ya, melalui mekanisme persaingan bebas atau free competition. Yang ketiga adalah sistem ekonomi campuran, yaitu suatu sistem ekonomi yang mengkombinasikan antara sistem ekonomi terpimpin dengan sistem ekonomi kapitalis. Peran negara cukup besar dalam hal-hal tertentu yang menyangkut masyarakat banyak. Contohnya, tanah, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalam dikelola oleh negara. Ini adalah suatu contoh peran negara cukup besar dalam hal-hal tertentu, ya, tidak dalam semua hal. Kemudian hak milik perseorangan atau individu tetap diakui. Individu boleh berproduksi, individu boleh memiliki sumber daya, individu boleh memiliki kekayaan. Tetapi dalam sektor-sektor ekonomi tertentu, negara berperanan dominan. Ya, contohnya penguasaan tanah, air, dan kekayaan alam yang ada di dalamnya. Itu dikuasai oleh negara. Kemudian berlaku juga persaingan bebas, ya, free competition. Tetapi tidak di semua sektor, ya.
Berlaku juga persaingan bebas atau free competition, tetapi tidak di semua sektor, kecuali sektor-sektor yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Contohnya tadi, tanah dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Di situ tidak berlaku persaingan bebas atau free competition. Contoh negara yang melaksanakan sistem ekonomi campuran itu yaitu adalah negara kita dengan sistem ekonomi namanya sistem ekonomi Pancasila. Demikianlah jenis-jenis sistem ekonomi yang berlaku di dunia ini. Terima kasih atas perhatiannya.